Salam damai sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah saudara, hari ini kita masuk di minggu pertama. Kembali saya ingin kita memahami firman Tuhan dari sudut pandang yang berbeda. Ya, ini sayang warnanya tidak kontras ya, jadi sulit dibaca. Tapi di sini bisa dibaca. Tuhan menyukai mereka yang gagal atau yang kalah. Cuman bahasa Indonesia itu nggak enak. Dalam bahasa Inggrisnya lebih enak. God love the losers. Lebih enak, bahasa Indonesia itu susah ya. Ya. Tuhan menyukai atau mencintai mereka yang gagal dan banyak kekurangan di dalam hidupnya. Ini nggak populer banget, saudara. Ya. Karena di dalam hidup kita sebagai bukan orang Kristen, orang siapapun selalu akan menjadi orang yang terbaik. Ya bukan? Berusaha menjadi number one. Ya bukan? Ya enggak? Ya pasti. Dan sampai ada satu slogan yang buat saya, nggak tahu kalau saudara nggak setuju dengan saya nggak apa-apa. Agak bermasalah ya. Yang mengatakan bahwa mempercayai diri saudara adalah awal dari kesuksesan. Pernah baca itu? Iya, ada bukunya juga. Coba slide-nya dinaikin. Ya, believing in yourself is the secret to success. Luar biasa. Saya pernah baca dan bagus bukunya saudara, bagus. Tapi kalau saudara tidak sadari, you will be your own God. Engkau akan menjadi Tuhan bagi dirimu sendiri. Itu bermasalah saudara. Ya. Saya udah lewat ini, cuman kan perlu nggak apa-apa lah saya cerita ya. Karena saya dulu suka baca saudara ya. Jadi saya bilang hebat-hebat tulisan orang-orang ini. Dan sebetulnya kalau kita mempelajari Alkitab, kalau saudara tidak sadari, Alkitab itu menceritakan hal yang sama, khususnya perjanjian lama. Ya mungkin saudara yang sering ke gereja yang lain, no problem, saya tidak bermasalah, ya bukan? Karena saya anjurkan saudara pergi ke gereja yang lain, ya, untuk perbandingan lah, ya kan? Ya. Saya sering diundang juga ke gereja yang lain, di mana kadang-kadang ada gereja yang liturginya pendeta yang khotbah tidak doa berkat, ya bukan? Selalu saya dengar di doa berkat itu engkau akan menjadi kepala dan tidak jadi ekor. Setuju? Dengar kan? Suka kah? Suka. Saya bukan gak suka. Gak berlaku. Itu Taurat saudara. Itu perjanjian dalam Taurat. Jadi buat saya kalau ada yang mengatakan gitu, terdengar indah, terdengar baik, tapi itu hanya menyenangkan jiwa saudara. Saudara tidak akan mendapatkannya. Saudara sudah lebih dari itu. Saudara bukan kepala, bahkan bukan ekor. Saudara adalah milik Kristus. Amin. Lucu ya, tapi orang senang dihibur dengan hal-hal itu. Ya, coba kita lihat ayatnya. Ya dikatakan di sana, ya agama atau rohaniawan menyukai umatnya selalu menjadi pemenang. Saya tidak salahkan itu. Saya senang saudara berhasil, iya bukan? Senang sekali, ya. Tetapi di samping itu, saudara harus pahami bahwa di dalam hidup kita tidak selalu ada keberhasilan, ya apa ya? Iya. Dan apalagi kalau kehidupan saudara dalam saudara berpikir itu betul disupport oleh firman. Tapi kan tidak selalu firman itu berlaku dalam hidup saudara 100%, setuju? Iya tidak? Nanti saudara akan klaim Tuhan. Saudara akan berkata sama Tuhan, kok bisa begini gitu kan? Nah kembali lagi, ini ayatnya. Jadi kalau saudara baca Ulangan, ya, itu berbicara hukum Taurat. Ya, ada apa? Ya, kau pilih mati atau hidup. Pilihlah hidup, katanya diajarin. Ada ada berkat dan kutuk. Pilihlah berkat, ya kan? Artinya di situ ada satu perjanjian, ada covenant. Perjanjian yang kita sudah pelajari lama itu dibuat khusus hanya kepada bangsa Israel. Dan kalau ini kita pakai bukan bermasalah, tetapi saudara akan bingung dengan sebetulnya janji Tuhan itu apa. Ya bukan? Ya. Saudara tidak akan menghargai yang Tuhan sudah berikan di dalam hidup saudara.
Karena saudara masih craving, apa tuh namanya? Pengen terus, ya. Pengen, waduh, ya. Berkatin lagi Tuhan. Berkatin lagi, kurang Tuhan, kurang. Wow. Padahal saya ingat lagu oma saya. Yesus saja cukup bagiku. Lebih dari semua yang bisa kumiliki. Itu lagu oma saya dulu. Dan disinilah kita mulai belajar firman Tuhan, ya. Saya katakan, ya, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Engkau tetap naik dan bukan turun. Asik ya? Ini repot kalau saudara di mall, nggak turun-turun. Ya. Apabila engkau mendengarkan perintah Yehova atau Tuhan, lihatlah, Tuhanmu yang kusampaikan pada hari ini terikat loh kalau mau diterusin semua. Ini bisa berlaku kalau saudara lakukan, paham? Dengan setia, dengan sempurna. Bukankah akan bermasalah kalau saudara tidak lakukan? Adalah lebih baik saudara memahami keselamatan saudara, perkenanan Tuhan dalam hidup saudara, bukan karena engkau, tapi karena kasih-Nya. Amin. Sehingga saudara menikmati hidup ini, ya, saudara diberkati, puji Tuhan. Saudara ada masalah, saudara mengatakan terima kasih Tuhan atas kekuatan-Mu. Ya Pak ya? Iya kan? Saudara tidak gini ya, bukan berarti saya menghalangi saudara menjadi nomor satu. Iya harus. Tapi saudara menjadi nomor satu itu bukan karena kemampuanmu. Amin. Itu semua karena anugerah Tuhan. Saya katakan di sini. Ya, janji firman ini terikat dengan hukum Taurat. Sehingga tak berlaku bagi yang tidak bisa. Katanya enggak Pak, ini perkataan profetik. Profetik. Jadi harus dikatakan setiap akhir ibadah. Sebenarnya no problem. Ya. Profetik itu sesuatu yang kita katakan ke depan, paham? Itu nubuatan. Ini sudah selesai, saudara. Iya bukan? Ini sudah selesai di mana? Kayu salib. Aku sudah menggenapinya. Saudara sudah punya kepala itu di dalam hidup saudara. Tinggal saudara mau gunakan atau tidak. Itu permasalahannya. Nah saudara ini kasih Tuhan. Ini Bill Gates, gak apa-apa saya pinjam sebentar. Bilang begini, success is a lousy teacher. It makes smart people think they can lose. Bahayanya kalau saudara berpikir bahwa saudara ini umat pemenang. Saya pasti berhasil dalam nama Yesus. Saudara berpikir bahwa saudara tidak akan bisa gagal. Halo? Dan itu paling bahaya, saudara kasih Tuhan. Tuhan Yesus datang ke bumi ini, kita tahu tujuannya untuk menyelamatkan, ya bukan? Menyelamatkan, membenarkan, menguduskan, ya bukan? Menyempurnakan. Tapi selama kita masih hidup di dalam tubuh ini, kita hidup di dalam kehidupan yang tidak sempurna, paham? Dan hal itu tidak akan membuat saudara menjadi number one di dalam hidup ini. Saudara lihat aja semua perjalanan orang Kristen di gereja mula-mula. Hidup mereka susah, ya apa ya? Mereka dianiaya. Tapi ada teman saya yang bilang, ya itu kan dulu bro. Kalau sekarang Kristen harus kaya semua. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Iya, sampai pendetanya pun harus kaya. Nah, saudara dikasih Tuhan. Artinya di sini, ya bahwa jangan berpikir bahwa Tuhan tidak mau saudara jadi pemenang. Tuhan tidak mau saudara berhasil dalam hidup saudara. Tapi dengar baik, sesuai judul ini, ya. Tadi katakan Tuhan menyukai orang-orang yang gagal. Karena pada saat ini maksudnya, pada saat orang merasa dirinya gagal, pada saat orang merasa dirinya kalah di dalam hidup ini, dia harus tahu bahwa sebetulnya dia perlu siapa? Yesus. Dan itulah yang Tuhan suka. Iya, tapi kalau saya pompa saudara dengan mengatakan saudara pemenang, saudara orang yang Tuhan berkati, saudara pasti berhasil dalam setiap usaha saudara. Terlihat ya rohani, tapi akan bermasalah. Lanjut dulu, oke.
Tuhan menyukai mereka yang gagal dan banyak kekurangan. Ini Paulus. Paulus ini. Ya, Paulus bilang begini. Tentang orang itu, saudara kan udah baca ayat ini, nggak tahu ya, saudara baca di rumah apa enggak. Ini sudah sering saya bahas. Orang itu siapa? Paulus. Kenapa dia lagi main sandiwara? Tidak. Karena dia tidak mau menyebut itu saya. Ada tujuannya. Saudara baca ayat terus. Dia nggak mau jadi sombong. Iya bukan? Iya. Saya bilang begini. Tentang orang itu, jadi dia kan ke langit ke-3. Ya kan? Ada yang ke-7 ya pasti sudah lewat. Kalau dia sampai ke-3. Ya kan? Dia nggak tahu aku dibawa dalam tubuh atau dalam roh. Dia nggak tahu. Dan dia bilang orang itu bukan dia. Dia bilang orang itu. Ini depannya, karena saya nggak mungkin tulis semuanya. Ya suruh baca saja di rumah. Tentang orang itulah yang mau saya banggakan. Pelan-pelan bacanya. Jadi begini. Paulus, kau tahu ceritanya? Di dalam perjalanannya di mana? Damaskus ya. Ya kan, tiba-tiba buta. Tiba-tiba di dalam kebutaannya, dia merasa dia bertemu dengan Tuhan. Dia merasa dibawa ke satu tempat yang lain. Yang dia katakan di langit ke-3. Susah bukti ini kan? Ya kan? Ya. Lalu dia mendengar sesuatu yang seharusnya dia tidak boleh dengar. Kalau saudara ada di posisi dia, kok tahu apa yang dia dengar harusnya dia tidak dengar. Lucu ya? Suatu saat saya akan bahas itu cerita. Luar biasa. Loh, kalau saya misalnya diundang sama Jokowi, ngomong berdua gitu ya. Lalu pas ngomong-ngomong, Jokowi dipanggil sama ibu. Mereka ngomong di belakang, saya dengar sesuatu. Cie, sesuatu yang tidak harus saya dengar. Menurut saya, perlu nggak saya ceritakan itu ke orang lain? Enggak kan? Tapi Paulus spesifik. Aku mendengar sesuatu yang tidak harus, artinya dia paham apa itu. Oke, itu nanti cerita yang lain. Tapi kita masuk dulu ke sini. Ya. Yang dia mau banggakan adalah orang itu, bukan siapa? Bukan dirinya. Karena dia tidak tahu pada saat dia diangkat ke sana atau pergi ke sana, dia tidak tahu keadaannya, tapi dia bisa lihat. Tapi dia tidak terlalu norak, saudara, sehingga harus cerita berapa kali dia diangkat. Ya, dia nggak bilang tentang orang itu. Aku mau bangga. Jadi kalau dia mau bangga, orang itu bukan saya. Paham bahasanya? Ya, tahun baru sedikit putar otak lah ya. Oke, supaya tahu karakter Paulus seperti apa. Mari kita lihat. Mengenai diri saya, tentang orang itu yang mau saya banggakan, bukan apa? Bukan diri saya. Waduh, ini luar biasa, dia berusaha menceritakan supaya dia tidak sombong. Mengenai diri saya, nah kalau tentang dia, yuk kita lihat. Hanya hal-hal apa? Saudara pernah ketemu pendeta ngomong gini? Nggak akan ada. Saya pun belum. Halo? Iya bukan? Iya. Nggak ada. Ini luar biasa loh. Mengenai diri saya, hanya hal-hal yang menunjukkan kelemahan saya itulah yang kuat. Mau saya banggakan. Luar biasa. Saya sungguh diberkati dengan surat-surat yang ditulis oleh beliau. Saudara yang kasih Tuhan. Jadi jangan kaget. Mengapa orang seperti Paulus dengan karakternya, saudara banyak kejelekannya juga dia. Tapi Tuhan tetap sayang sama dia dengan memberikan banyak apa? Hikmat. Saudara baca perjanjian baru, tuh tulisan dia luar biasa ya bukan? Surat-suratnya kenapa? Karena dia apa adanya. Dengan kecacatannya. Dengan kekurangannya. Dan dia tidak malu katakan, yang aku banggakan apa? Orang tahu kok siapa saya. Saudara tahu siapa Paulus? Pembunuh orang
Kalau sekarang, kalau ada seperti dia, bertobat jadi pendeta, pasti disuruh bersaksi kemana-mana. Ya apa ya? Ya kan? Dulunya ini dia bakar gereja, gitu kan? Sekarang, wah, digotong kemana-mana lah. Tapi orang ini gak mau. Beda ya. Saudara sudah mulai mengerti sekarang apa sebetulnya yang Tuhan sukai adalah pada saat orang memahami kekurangan di dalam hidupnya. Ya baik. Lalu menyerahkannya kepada Tuhan. Ya bukan? Pada saat itulah kekuatan Tuhan akan berkarya di dalam hidupnya. Di tahun yang baru ini, awalnya saya hanya menjelaskan bahwa tidak ada yang banyak yang bisa kita banggakan. Apalagi melihat keadaan yang seperti ini. Tetapi percayalah, Tuhan tahu segala kekurangan kita. Kita tidak perlu menutupinya. Kita sedang belajar mempercayai Dia untuk berkarya melalui kehidupan kita. Ya Pak ya, kita tidak perlu menjadi orang yang sombong, saudara kasih Tuhan. Kembali, ini masih dalam pasal yang sama. Sudah tahu ceritanya, ya bukan? Akhirnya ada satu masalah di dalam hidupnya yang dia serahkan kepada Tuhan, ya. Walaupun dia sudah berusaha mengatakan mengerjakannya sendiri, ya enggak? Loh, dia setan itu lari sama dia, ya bukan? Iya loh. Tetapi yang dia tidak bisa usir adalah saudara-saudaranya orang Yahudi yang selalu menganiaya dia, ya bukan? Dan dia tahu itu siapa biang keroknya, siapa? Iblis. Dia tidak bisa menyalahkan saudara-saudara. Itu kayak duri di dalam hidupnya. Karena yang ingin membunuh Paulus, kalau saudara baca Alkitab, itu orang Yahudi. Karena orang Yahudi benci sekali dengan dia, karena dia tahu Taurat. Dia tahu cara tata caranya. Dia tahu membaca bahkan menjelaskannya. Hebat sekali orang ini. Tapi dia berbalik. Justru menggunakan itu supaya orang percaya Kris. Itu kan luar biasa. Orang sebel banget ngomong sama dia. Ya baca sajalah saudara. Makanya kalau baca surat Paulus itu sampai ada dibilang ajaran khusus Paulus katanya. Paulin katanya. Artinya saudara kasih Tuhan. Di dalam kehidupan Paulus ini bukan sesuatu yang menyenangkan. Sehingga dia serahkan kepada Tuhan. Jangan kaget jawab Tuhan seperti apa. Tetapi jawab Tuhan, apa katanya? Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Apakah Tuhan tangkap si iblis supaya tidak tidak mengompori orang Yahudi untuk melawan Paulus? Enggak. Ya, enggak. Tapi dia bilang, cukuplah kasih karuniaku. Baik. Coba saudara bayangkan. Kasih karunia seperti apa yang dia terima? Dia seorang penganiaya Kristen. Dia seorang yang seal itu sangat mencintai agamanya. Ya. Fanatik lah mungkin bahasa yang sederhananya. Ya. Tetapi Tuhan tahu isi hatinya. Tuhan tahu kecintaannya. Bertemu dengan Tuhan secara langsung di alam roh tadi. Dia tidak bisa membanggakannya, ya kan, sebagai dirinya. Walaupun dia tahu itu adalah dia. Ya. Itulah kasih karunia yang luar biasa. Amin. Artinya Tuhan bilang, begini bahasa saya. Kamu mau minta apa? Kamu sudah ketemu saya saja sudah bagaimana? Saudara sudah bertemu dengan Yesus? Sudah kan, katanya Yesus ada di mana? Apa ketinggalan di Desember kemarin? Cukuplah kasih karuniaku. Dia pernah bilang, ya, buat orang yang paling berdosa, dia udah paling berdosa, ya kan? Tapi dia juga pernah bilang, aku tidak berdosa. Pusing gak kalau saudara dengar orang seperti ini? Bukan, karena dia terima kasih
Kasih karunia yang Paulus terima membuat segala sesuatu yang cacat, bahkan segala sesuatu yang buruk di dalam hidupnya, Tuhan sudah tidak lihat lagi. Halo, bagaimana dalam hidup kita? Itu yang membuat dia menjadi number one sebagai rasul. Bukan karena Tuhan bilang, woi kamu hebat. Tidak. Aduh, ayatnya ada lagi dia bilang. Ini semua anugerah Tuhan. Ini semua karena kasih karunia. Tetapi dia dalam kasih karunia, aku bekerja lebih keras lagi. Pernah baca? Artinya, dia tidak menyia-nyiakan apa? Kasih karunia. Saudara yang kasih Tuhan, dalam hidup kita ini, boleh saudara bersyukur saudara menjadi orang yang diberkati Tuhan. Tapi marilah kita mengerti bahwa apapun yang kita hadapi di dalam kekurangan kita, di dalam kelemahan kita, bahkan kebodohan kita, kalau saudara tetap mempercayai kasih karunia, dengar baik, Tuhan selalu berikan jalan keluar. Ya bukan? Jadi dikatakan di sini, nggak enak sekali ini ayat. Sebab justru di dalam apa? Kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Apakah dia hafal ayat tadi ulangan? Engkau bukan ekor tapi kepala. Hafal saudara. Apakah dia tahu ayat itu? Dia orang Yahudi, suku Benyamin. Ya, belajar. Bisa nggak dia mengatakan perkataan profetik itu buat dia? Bisa. Tapi tetap aja dipenjarain, ya bukan? Di dalam tekanan hidupnya inilah dia bertemu dengan kasih Tuhan yang mengatakan begini. Justru di dalam kelemahanmu lah kuasaku menjadi. Nah, bagaimana? Mau menjadi number one? Jangan. Jesus is my number one. Dan saya percaya itu menjadi kekuatan saudara dan saya sepanjang tahun ini. Iya bukan? Iya. Iya. Boleh aja sih pede. Pede itu percaya diri. Saya pasti bisa, boleh. Yang jangan lupa minum extra jos itu. Saya pasti bisa, minum dulu extra. Kamu bisa. No problem. Dengar baik. Tapi Paulus lebih baik mengatakan, aku sanggup menghadapinya bersamamu. Nanti kita lihat ayatnya. Luar biasa. Artinya di tahun yang baru ini kita harus mengerti bahwa bukannya gimana ya, tapi bagaimana mengatakannya bahwa kita harus mengerti kita punya kelemahan. Ya apa ya? Kita punya kekurangan. Entah cara berpikir kita, entah cara bekerja kita, apapun lah. Tapi satu hal, di dalam kekurangan saudara itu kekuatan Tuhan nyata, saudara. Saudara tidak perlu mengeluh di dalamnya. Justru kalau saudara baca ayat ini selanjutnya, mari kita lihat. Jangan dulu. Sebab itu, ini kata Paulus kan? Sebab itu terlebih suka aku apa? Bermegah atas kelemahan. Luar biasa. Luar biasa. Makanya Bill Gates bilang, success is lousy teacher. Losing is a hope for you to go to God. Pada saat saudara gagal, adalah harapan saudara untuk mempercayai Tuhan. Amin. Dan itu penting. Gak ada lagi yang kita miliki, ya gak? Ya, saudara mau memiliki apapun di dunia ini. Iya. Jadi hari ini ya, kita harus pahami. Oh sudah pindah kah? Oh iya ini. Ini terjemahan BIS ya. Jadi kalau saudara baca Alkitab saudara yang LAI, ya agak berbeda. Terjemahan BIS lebih enak, saya angkat pakai terjemahan BIS, ya. Yang di bawah LAI, ya. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku supaya kuasa Kristus menaungi aku. Jadi hari ini, ya, saya tidak mengajarkan saudara adalah umat pemenang. Saya mengajarkan saudara adalah umat yang
dipelihara oleh anugerah Tuhan. Amin. Sehingga saudara hebat, puji Tuhan. Saudara kurang hebat, puji Tuhan. Saudara maaf, goblok banget, puji Tuhan. Dengar, karena tidak ada yang saudara bisa banggakan dalam hidup ini sendiri. Selain siapa? Yesus. Inilah yang membuat kita dapat berjalan di dalam tahun yang baru. Ya, sehingga kita selalu tidak menyalahkan diri. Aduh, kok saya goblok banget ya. Kok saya nggak bisa ini. Nggak, jangan begitu saudara. Jangan. Kita memang cacat. Kita nggak sempurna. Kalau kita sempurna nggak mati saudara. Ya Pak ya. Nggak sakit saudara. Ya. Saya ya jadi sombong, nggak pernah sakit, baru kemarin. Ya itu namanya ya begitu. Ya, temen tanya, loh tumben di rumah. Biasa mobil tua saya bilang. Mobil tua kena angin sedikit, belum banjir, angin sedikit, berhenti dia. Oke. Jadi hari ini, yang kita andalkan di tahun ini siapa? Christ in me. The hope of the glory. Tuhan di dalam kita adalah harapan dalam kemuliaan kita. Nah, mari kita lihat firman Tuhan. Lanjut. Terus saja. Ini contoh. Jadi lucunya kalau saudara baca, ya nggak apa-apa sama aja. Kalau saudara baca Alkitab, orang-orang hebat di Alkitab, itu semua orang cacat, ya Pak ya? Siapa yang bisa saudara banggakan di Alkitab? Siapa yang saudara senang? Musa? Ada yang mau jadi Musa? Ada yang mau jadi Musa, tapi nggak mau stutter. Saudara tahu stutter? Gitu kan, repot kan? Kalau dia bilang, pergi. Orang bilang, lu suruh apa sih gitu kan. Itu Musa. Lalu saudara tahu Musa. Dia bunuh orang. Lihat kiri kanan. Dia nggak kasih tahu saudara. Tuh, kalau mau cari kejelekan itu paling gampang ya apa ya. Lucunya orang Kristen. Kalau kejelekan temannya diceritakan. Kejelekan di Alkitab. Tidak pernah diceritakan. Ya bukan? Ini lucu tulisannya. Jacob penipu. Siapa lagi? Peter pemarah. Iya kan? David iya banyak affairnya lah saudara tahu. Udah gitu anak buahnya dibunuh bukan? Nuh. Ya udah sini siapa yang suka minum? Lisoy ya itu temannya Nuh lah. Artinya tidak ada orang yang sempurna yang Tuhan tidak ada. Pak itu kan di perjanjian lama. Petrus. Thomas, bukan saya. Apa Thomas katanya? Dokter. Ragu dia. Sarah nggak sabar. Malah diketawain Tuhan. Ya bukan? Banyak sekali yang bisa saudara baca. Kalau saudara, aduh Pak saya orangnya mudi. Berarti saudara temannya Elia. Elia tuh mudi sekali. Aduh kalau mau diceritain orang-orang ini. Karena selama ini yang dikhotbahin yang hebat-hebat. Paham? Yang hebat-hebat di dalam hidupnya. Mau nggak tahun ini kita khotbahin yang jelek-jelek karakter orang-orang ini? Mau nggak? Mudah-mudahan saya nggak dapat surat penutupan ya. Ada di Alkitab saudara. Tapi nggak pernah diceritakan. Tuhan melihat kita apa adanya. Iya bukan? Masih ingat bagaimana Daud dipilih? Masih ingat kan? Iya. Nggak ada yang bakal pilih dia. Tapi Tuhan bilang manusia melihat luarnya. Aku melihat yang dalam. Di luar kita ini penuh dengan kekurangan. Ya apa ya? Tapi di dalam saudara, dengar baik. Karena saudara memiliki Kristus. Harusnya saudara bersyukur. Amin. Puji Tuhan. Jadi hari ini. Marilah kita memahami bahwa. Di dalam kehidupan kita. Memang tidak ada yang kita bisa banggakan. Selain siapa? Kristus. Tapi bukan berarti saudara, ya udah itu urusan Kristus. Enggak lah. Kan dikatakan Tuhan turut bekerja. Jadikan dia partner di dalam hidupmu dalam menghadapi hidup ini. Karena Tuhan tidak mencari orang yang sempurna. Lanjut. Oke, ini bahasa Indonesianya. Oke. Terus, iya. Jika manusia sempurna, maka yang akan dipercaya, yang dipuji, siapa? Manusia. Bukan Tuhan. Iya apa ya?
Paulus lagi bilang begini. Tetapi harta ini yang kami punyai dalam apa? Bejana tanah liat. Supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Tuhan. Paulus mengatakan ini, dia menggunakan pemahaman di perjanjian lama mengenai tanah liat atau bejana tanah liat. Di mana bejana tanah liat merupakan sesuatu bejana yang rapuh, saudara kasih Tuhan. Sehingga dia menggunakan istilah ini, ya, karena begitu rapuhnya, tidak ada nilainya. Supaya apa? Yang kelihatan apa yang ada di dalamnya. Ya apa ya? Iya kan? Di sini masih ada yang punya pengalaman, punya celengan nggak? Udah nggak ada ya? Udah banyak tabungan sih BCA ya kan? Dulu zaman saya masih punya celengan ayam sama semar. Lucu. Sama saya nggak awet. Saya pesan. Karena saya pengen tahu isi. Saya nggak mau tahu itu semar, ayam, masa bodoh. Yang penting, paham saudara? Bejana semar. Mau semar mendem, semar mokong, nggak ada masalah buat saya. Yang penting, iya, saya pecahin saudara. Mama saya marah-marah, baru dibeliin. Karena saya tahu dia juga ikut masukin gitu kan. Kenapa? Isinya. Jadi, saudara kasih Tuhan, jangan melihat, saya bukan bilang saudara seperti semar ya, bukan. Jangan saudara lihat siapa saudara. Bentuk saudara, kemampuan saudara, tidak dilihat Tuhan. Yang Tuhan lihat, aku ada di dalammu. Sebagaimana engkau ada di dalam aku. Jadi hari ini kita lihat firman ini dengan cara kekuatan yang melimpah-limpah. Itu luar biasa bahasa itu. Berasal dari Tuhan, bukan apa? Bukan diri kami, ya. Luar biasa. Jika saudara berpikir, saya sih cukup kuat. Berarti saudara hanya perlu yang Tuhan yang cukup kuat juga kan? Iya. Karena kan Tuhan, saya bisa handle ini. Tuhan bilang puji Tuhan. Saudara tidak akan bisa hidup sedetik pun tanpa siapa? Tuhan. Oh yang benar Pak, iya. Saudara masih ingat nggak bagaimana Tuhan menciptakan manusia? Ayo, bentuk dari tanah, ya bukan? Lalu diapain? Itu apa ini? Nafasnya siapa? Kalau dia bilang balikin dong, emang enak? Balikin dong bentar. Saya melihat, jadi teringat, Besan yang meninggal kemarin karena susah napas. Mengerikan sekali. Mengerikan sekali pada saat orang gasping. Mengerikan sekali. Ya bukan? Jadi hari ini, saudara tahu menghargai siapa yang ada dalam diri saudara. Saudara tidak perlu mengatakan atau membuat saudara, saya harus menjadi seperti ini, menjadi seperti itu. Aduh, nggak usah lah. Bersyukurlah di dalam diri saudara ada kekuatan yang melimpah-limpah. Siapa? Yesus. Dan kekuatan itu yang akan memelihara saudara sepanjang hidup saudara. Lepas dari bagaimana saudara menyukai pemeliharaan Tuhan. Kadang-kadang kita menyukai pemeliharaan Tuhan itu dengan cara berpikir kita. Tidak. Tidak harus begitu. Mari kita lihat cerita ini. Lanjut. Ini mitos sombong rohani. Dulu saya pernah dengar, kita boleh sombong atau sombong rohani. Nggak usah saya jelasin lah. Nggak ada lah itu sombong rohani. Sombong tetap Oke, karena Tuhan mengatakan, ya saya pakai bahasa Inggris ya lebih enak. But he gives a greater grace. Enak sekali. Kasih karunia yang lebih besar. Itulah sebabnya dia mengatakan, God is opposed the proud, but gives grace to the humble. Karena kasih karunianya itu begitu besar, sehingga dia nggak suka orang sombong. Dengar baik. Kalau Anda sombong, jangan harap terima kasih karunia. Kita baru belajar dari Paulus. Paulus nggak sombong. Tapi Paulus minta tolong Tuhan. Ini masalah nih. Tuhan bilang cukuplah. Nah, habis sudah. Ya, nggak ada yang lebih besar dari kasih karunia yang saudara terima.
yang membuat saudara mengatakan kapan ya saya bisa kayak begitu. Nggak ada. Saudara harus belajar bersyukur. Nah itulah nafas kekristenan kita. Bukan nafas yang selalu ingin, wah saya mau jadi seperti ini, saya mau jadi seperti itu. Enggak. Saudara adalah saudara sendiri yang membuat saudara hebat itu karena Yesus ada di dalam diri. Kita hanya bejana tanah. Apa yang bejana tanah lihat mau sombongkan saudara. Iya bukan? Iya, nggak ada. Saudara baca di Alkitab banyak sekali yang sombong rohani. Kita nggak usah bahas itu. Lanjut, oke. Jangan berharap terhadap kehebatan dan hikmat manusia. Mari ini masih Paulus di Korintus. Baik perkataanku maupun pemberitaanku, ini luar biasa ceritanya. Tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan. Tetapi dengan apa? Keyakinan akan kekuatan roh. Dia pintar tentang kitab suci, dia pintar sekali. Ya, tentang agama dia luar biasa. Tapi dia bilang pada saat dia memberitakan kabar baik, ceritanya kan memberitakan Injil. Dia bukan menggunakan hikmat ya yang meyakinkan, bukan ini yang di dalam saya, yaitu Roh Tuhan kata dia. Perhatikan. Supaya iman kamu juga, enak nih, jangan bergantung kepada hikmat saya. Ya kan? Jadi dia nggak mau orang cari dia. Kan saudara tahu cerita di Korintus. Ada yang bilang saya ini grupnya Apolos, ada yang aku bilang ini grupnya, ya bukan? Iya, sekarang banyak sekali grup gereja seperti itu ya. Iya. Dikatakan di sana, supaya iman kamu juga jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi terhadap apa? Kekuatan Tuhan. Saudara, luar biasa cerita ini. Ya, umumnya jemaat lebih suka pada ketenaran dan kehebatan siapa? Si pembicara. Ya apa ya? Jelas itu. Jelas. Kalau dibilang saya nggak merasakan, saya merasakannya. Dulu. Kan saya udah cerita. Dulu kalau saya ngajar atau saya khotbah, itu orang senang sekali. 2007 ke sana, orang pusing. Kenapa? Karena yang saya ajarkan bukan hikmat saya. Hikmat Tuhan. Tapi karena sudah kebiasaan terima hikmat nah itu. Saya nggak mau lagi. Apa yang tertulis di sini yang saya pelajari seperti apa, itu saya sampaikan. Bagaimana aplikasinya buat kita yang masih dalam koridor firman, saya bagikan. Kalau lewat dari situ, tak berani saya. Iya bukan? Saudara tidak suka, siapa yang suruh suka kepada saya? Nggak ada. Ya bukan? Saudara akan kecewa kalau saudara menyukai pembicaranya. Karena pembicaranya itu rocker seperti manusia juga. Katanya rockers itu manusia kan. Saudara, mereka itu hanya manusia. Pada saat saudara melihat kesehariannya, oh, puji Tuhan. Saya hidup di lingkungan hamba Tuhan. Mungkin saya pernah ceritakan. Opa saya itu menciptakan banyak pendeta besar. Karena beliau selalu membayar kuliah orang-orang sekolah Alkitab. Itu opa saya. Dan kalau Natal mereka berkumpul di rumah. Kalau dengar ceritanya, saya pernah bilang, enggak mau saya jadi pendeta. Nah, baik. Karena apa yang mereka katakan di atas dan di bawah tidak sama. Saya apa adanya. Tapi karena anugerah Tuhan aja lah. Iya, saya bisa memberitakan kabar baik. Dan saya berusaha memberitakan apa adanya. Karena saudara kalau lihat orang, saudara pasti kecewa. Nah itulah sebabnya, ya kita tidak perlu, Paulus bilang begini, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia. Saudara dikasih Tuhan, pada saat kita bergantung kepada hikmat manusia, saudara akan kecewa. Iya, mari kita lihat firman Tuhan selanjutnya. Masih ada waktu, kita akan perjamuan kudus. Ini tadi,
Tuhan memakai mereka yang memahami kekurangannya. Jadi mengapa Tuhan mencintai orang yang cacat, kekurangan, gagal di dalam hidupnya? Karena Tuhan tahu bahwa orang-orang yang tidak merasa mampu dan hebat, pada suatu saat mereka akan minta pertolongan Tuhan. Ya Pak ya? Saya tahu kenapa Tuhan datang di dunia ini. Karena manusia tidak dapat menolong dirinya sendiri. Nah itu dia. Jadi kalau ada yang sudah hebat ya saya nggak tahu. Ini yang tadi lagi ya. Ya, sudah dikasih Tuhan. Jadi hari ini saya ingin kita memahami bahwa apapun yang saudara miliki di tahun yang baru ini. Apalagi yang habis kebanjiran, habis semua ya. Di grup SMA kami itu di list siapa yang kebanjiran. Ya lalu di foto-foto. Ya sedih juga ya lihatnya ya. Ya macam-macam lah. Tapi lebih dari itu hanya menggambarkan bahwa betapa mudahnya yang kita miliki itu hilang. Iya bukan? Lanjut. Lanjut. Ini pengetahuan. Nah, harta bukannya keindahan dan kualitas tubuh melainkan terang Injilnya. Terusannya ini. Ini ayat 6, tadi 5. Sebab Tuhan telah berfirman, tadi 7 ya. Dari dalam gelap akan terbit terang, ia juga membuat terangnya bercahaya di dalam siapa? Hati kita. Supaya kita beroleh terang dari apa? Pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan yang tampak pada. Jadi waktu dia bilang harta kami di dalam tanah liat, apa? Terang Kristus, saudara. Terang Kristus yang membuat saudara mengenal Tuhan dengan benar. Nah kembali lagi. Bagaimana saudara mengenal Tuhan yang saudara percayai? Yang saudara katakan dia Tuhan saya. Dia ada bersama saya. Dia hidup dalam. Bagaimana saudara mengenalinya itu? Kalau saudara mengenali dengan benar. Maka saudara harus bisa memahami apa kata Paulus tadi. Aku lebih suka di dalam apa? Kelemahan. Itu perkataan yang paling sulit. Ya enggak? Di sini ada yang mau saya doakan. Tuhan beri dia kelemahan. Ada yang mau? Gak ada kan? Ya. Tetapi itu yang terjadi dengan Paul. Jadi begini hari ini. Tergantung pengenalan saudara kepada Tuhan. Itu yang membuat saudara lebih berharap dan lebih mempercayai Tuhan sepanjang tahun ini. Ya. Kita tidak usah lihat kiri kanan kenapa dia bisa begitu. Saya kok gak bisa. Bukan itu urusan. Itu hubunganmu dengan Tuhan. Karena dikatakan di sini. Supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Kristus. Wajah Kristus karena dia melihat wajah Kristus. Ya bukan? Tapi maksudnya ini berbicara pengenalan saudara sejarah rohani. Jadi hari ini saya harap saudara bisa pahami bahwa di dalam perjalanan hidup kita perlu memahami bahwa saya memang banyak kekurangan. Ya bukan? Saya banyak hal yang saya tidak mampu. Tapi jangan berhenti di situ. Justru disitulah kesempatan saudara mempercayai Tuhan dan bekerja bersama-sama dengan Dia. Amin. Amin. Ya. Dikatakan di sana. Lanjut. Oke. Sukses itu bukan tujuan, tetapi apa? Perjalanan. Semua orang mau sukses. Iya. Begitu dapat, mau sukses lagi kan? Iya. Sukses itu perjalanan. Oke, lanjut. Pada saat kita paham dengan kelemahan dan kekurangan kita dapat berharap dan percaya kepada Tuhan yang sangat mengasihi kita. Ini kita selesaikan. Paulus bilang begini. Segala perkara apa? Nah, ini menjadi pedoman kita di tahun ini. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi apapun itu, di dalam Dia, saya dapat menghadapinya. Karena Dia yang memberi apa? Kekuatan. Lihat statement Paulus dalam 2 Korintus 3. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk apa? Memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Jadi saya bingung kalau ada yang bilang, gereja ini kalau nggak ada saya nggak berdiri, saudara. Saya nggak tahu dia pegang berapa lama itu supaya berdiri. Ada yang bilang begitu, saudara.
Paulus bilang, pekerjaan pelayanan ini, itu bukan kerjaan kami. Saudara, ngerti nggak cara mindset orang Kristen ini? Bermasalah sekali. Karena apa? Tidak ada pengenalan yang benar. Selalu merasa bahwa keberhasilan itu miliknya. Keberhasilan itu milik Tuhan, saudara. Kita harus bersyukur Tuhan berhasil memiliki saudara. Dan bersyukurlah kita berhasil memiliki dia. Lebih dari segalanya. Ya bukan? Sehingga dalam kehidupan saudara-saudara berhasil, puji Tuhan. No problem. Nggak ada yang perlu saudara banggakan di dalam hidup itu. Selain siapa? Kristus. Selain Kristus. Saya ingat satu film. Seorang anak muda karena kecelakaan. Kakinya diamputasi. Dia kecewa. Setiap hari dia hanya melihat trofi. Saudara, trofi piala. Hanya itu yang menghiburnya. Tapi setelah dia keluar dari kamar itu dia stres. Pendek ceritanya, akhirnya dia bunuh diri. Kenapa? Karena dia hanya menikmati apa yang bisa dia capai. Padahal dia tahu dia sudah. Jangan jadi seperti itu. Apapun yang saudara capai, terima kasih Tuhan. Ya bukan? Karena Tuhan selalu ada bersama saudara. Dikatakan di sini, tidak. Kesanggupan kami luar biasa. Apa? Pekerjaan Tuhan. Wow. Gak ada yang bisa. Saya selalu berdoa kalau malam. Terima kasih Tuhan Engkau beri aku hikmat untuk memberitakan kabar baik. Terima kasih Engkau berikan komunitas yang baik Tuhan. Ya, dan terima kasih mereka masih sabar mendengarkanku. Dan aku percaya mereka mendengarkanmu, bukan aku, gitu kan? Luar biasa Tuhan itu. Karena saudara kasih Tuhan, melayani Tuhan ini, itu buat saya itu satu privilege. Apa privilege? Apa ya? Satu hak keistimewaan. Ya. Jadi saya tidak bisa mengatakan, ini kehebatan saya. Enggak. Enggak ada privilege Tuhan, saudara enggak ada apa-apanya. Paham? Enggak, saya tidak bisa mengatakan bahwa saya ini diurapi. Enggak lah. Yang pasti diurapi istri saya habis ini. Jadi sayang sekali saudara, ya kan? Enggak ada saudara. Dan Paulus ini luar biasa kalau saya pelajari rasul yang satu ini. Luar biasa. Karena dia katakan, ini pekerjaan Tuhan bukan pekerjaan saya. Bukan dengan sombong, karena banyak orang merendah untuk sombong. Banyak. Saya nggak usah ceritain itu. Tapi Paulus memang berbeda. Mari kita selesaikan, kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Ini perjanjian lama. Kasih karunia-Nya berkarya. Tadi baca Paulus ya. Cukuplah kasih karunia. Waduh. Dia nggak nambahin, dia bilang udah cukup. Karena sudah berlimpah sekali yang Tuhan berikan kepada Paulus dan kepada saudara dan saya. Amin. Sudah lebih, sudah nggak ada yang bisa minta lagi. Cukup. Ya, akan berkarya saat kita menyerahkan pecahan-pecahan kehancuran kita. Sudah nggak perlu sudah menangisi kebodohan saudara. Tidak, saya kalau berdoa lucu, Tuhan aku bodoh banget Tuhan kemarin. Sambil tertawa. Sorry God. Buat aku lebih pintar lagi. Hanya itu aja saya selalu berdoanya. Ya, dikatakan di sana, apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat itu di mana? Di tangannya itu ruh. Ini kan Tuhan melalui Nabi Yeremia menyuruh orang Israel melihat penjunan ini. Ya. Jadi pada saat dibentuk di tangan penjunan pun bisa rusak. Jadi jangan bilang ada Tuhan di dalam saya nggak ada lawan, belum tentu. Ya, dikatakan di sana. Maka tukang periuk itu apa? Mengerjakannya kembali menjadi apa? Bejana lain. Menurut apa yang baik? Nah, ini penting. Coba usahakan memahami rencana Tuhan dalam hidupmu. Bukan memahami rencanamu di dalam hidupmu.
Sering kita ingin mencetak Tuhan di dalam perjalanan hidup kita. Di dalam cita-cita kita. Itu look very nice kalau jadi, saudara. Ya bukan? Ya dong. Tuhan, saya mau jadi begini Tuhan. Aduh. Saya belajar terbaliknya. Cara sama Tuhan. Kira-kira seperti apa sih Tuhan? Dan saya percaya dia nggak langsung zrut kayak puter film nggak. Dia akan bawa saudara ke dalam langkah-langkah selanjutnya. Yang mungkin tidak exciting, tidak menarik. Tapi buat Tuhan, saudara adalah berkat bagi banyak orang. Paham? Karena mari saya tutup dengan satu gambar ini. Kita tutup. God used flawed people to share hope to a flawed world. Flawed itu apa ya Mbak? Ada yang tahu jago bahasa Inggris? Cacat ya kali ya. Ya cacat, flawed. Tuhan menggunakan orang-orang yang cacat, yang tidak sempurna untuk membagikan harapan kepada dunia yang tidak sempurna. Jadi jangan kaget, rupanya Tuhan hanya suruh saudara apa? Share pada orang-orang yang susah. Gak keren banget ya? Ya keren banget. Keren saudara. Keren. Saya bisa menghabiskan waktu kepada orang-orang yang membutuhkan dalam tanda kutip pertolongan saya. Bisa. Dan saya tidak berpikir itu sesuatu yang merugikan. Tidak. Karena saya tahu itu adalah rencana Tuhan. Ya bukan. Dan butuh kesadaran saudara. Dengar baik. Bahwa itulah rencana Tuhan dalam hidup. Karena pasti di dalam hidupmu banyak cerita Tuhan yang luar biasa. Amin. Jika engkau menyadari bahwa segala sesuatu yang baik itu ada dalam hidup. Mari kita berdoa. Bapak terima kasih. Sungguh baik.